Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi sahim alif hadal kitab sanusiyah, nafa'anna Allah bihi bi'ulumi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun rencana halaman salapan. Halaman salapan. Kadang tadi itu keluar, kadang itu. Kayaknya suantamnya supados kadang. Ya. Summa yajibu tuluy wajib. Summa yajibu tuluy wajib. Summa yajibu tuluy wajib. Lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala. Lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala naon sab'un sifatin. Naon sab'un sifatin 7 pirang-pirang sifat. Summa yajibu tul wajib lahu ta'ala ka Allah ta'ala naon sab'un sifatin 7 pirang-pirang sifat. Summa yajibu tul wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala naon sab'un sifatin 7 pirang-pirang sifat. Tu sama anu dinamian. Tu sama anu dinamian naon sab'un sifat rujuna kena sab'un sifat angka 3 dina sab'un sifat. Tah tu sama satu tu sama serat angka 3 di bawahna eta teh rujuk. Tu sama dinamian naon sab'un sifat sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Tu sama anu dinamian naon sab'un sifatin sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Wahia halna ari sifatul ma'ani. Wahia halna ari sifatul ma'ani dirujuan we tekeng diserat panjang rujuan angka 4 aya nama dina sifatul ma'ani dina wahia angka 4 dihandapna kitu nya. Wahia halna ari sifat ma'ani eta al qudratu hiji sifat qudrat hartosna kawasa Allah. Wal iradatu sareng kadua sifat iradat hartosna ngeresakeun Allah. Ngeresakeun Allah. Al muta'alliqani sifat tina kudu sareng iradat aya sifatna teh. Al muta'alliqani anu berhubungan duanana. Al muta'alliqani anu berhubungan duanana. Berhubungan ta'alluq teh berhubungan bijami'il mumkinati kana sakabeh pirang-pirang mungkin. Kana sakabeh pirang-pirang mungkin. Ari mungkin teh naon makhluk anu kongang mungkin teh kongang aya kongang eueuh teh mungkin ngaranna
kasakabeh makhluk atau nabi mumkin. Wal ilmu sareng katilu sifat ilmu, sifat ma'ani nomor katilu wal ilmu sareng sifat ilmu hartosna uninga Allah. Wal ilmu sareng sifat ilmu nukatiluna hartosna uninga Allah, uninga Allah. Al muta'alliqu sifat al ilmu, al muta'alliqu anu berhubungan naon ilmu, al muta'alliqu anu berhubungan naon ilmu bijamil wajibati kana sakabe anu wajib. Al muta'alliqu anu berhubungan naon sifat ilmu bijamil wajibati kana sakabe pirang-pirang anu wajib. Wal jaizati sareng ka sakabeh pirang-pirang nu weunang. Rongga teu inget tuh da atos teh kamari nya. Nah, tos terang atos nama teu kada diserat. Oh, tekan terang. Wal muta'alliqu anu berhubungan sifat ilmu teh bijami al wajibati kana sakabeh pirang-pirang anu wajib. Wal jaizati sareng ka sakabe anu wenang, wal jaizati sareng ka sakabe anu wenang, wal jaizati sareng ka sakabe anu wenang. Sok dipayun biasa tadi dulu biasa. Nah, wal jaizati oh maafkan. Wal jaizati sareng sakabe anu wenang, wal mustahilati sareng sakabe anu mustahil. Ari wajib mah mesti aya jaiz, boleh aya boleh henteu, mustahil mesti kitu maksudna nya. Wal hayatu sareng kaopatna sifat hayat tina sifat ma'ani. Wal hayatu sareng nu kaopat sifat hayat, wal hayatu sareng nu kaopat tina sifat ma'ani nyatana sifat hayat hartosna hirup Allah, hirup Allah. Wahia halna ari sifat hayat, wahia halna ari sifat hayat eta la tata'allaku bisai'in. Wahia halna ari sifat hayat eta la tata'allaku anu teu berhubungan, teu aya ta'alluq naon sifat hayat teu berhubungan bisai'in kana hiji perkara oge. La tata'allaku anu teu berhubungan naon sifat hayat bisai'in kana hiji perkara oge. Wasamu sareng kalima tina sifat ma'ani nyaeta sifat sama. Wasamu sareng kalima tina sifat ma'ani nyaeta sifat sama hartosna ngadangu non ngadangu sama tehnya. Jadi Allah ngadangu. Wal basaru sareng kagenapna tina sifat ma'ani nyaeta sifat basor hartosna ningali, hartosna ningali. Al muta'alliqoni sifat tina sama sareng basor. Al muta'alliqoni anu berhubungan sama sareng basor. Al muta'alliqoni anu berhubungan sama sareng basor bijami'il mawjudati kasakabeh anu aya, bijami'il mawjudati kasakabeh anu aya, kasakabeh anu aya. Untuk kan ulur mah ieu kasakabeh anu aya, nah ngajakeun aya ngajengkeul aya ya. Wal kalamu sareng terakhir nu nomor 7 tina sifat ma'ani sifat kalam. Wal kalamu sareng nu ka-7 tina sifat ma'ani nyaeta sifat kalam hartosna nyarios.
nyarios berkata, cuman perkataan Allah alladzi lain, alladzi laisa, alladzi anu laisa lain. Wal kalamu sareng muka 7 tina sifat ma'ani nyaeta sifat kalam hatosna nyarios alladzi anu laisa lain naon kalam, laisa lain naon kalam, laisa lain sanes atau lain tanya, laisa sanes naon kalam eta biharupin huruf. Jadi kalam Allah mah sanes huruf. Wala sautin sareng sanes kalam eta suara. Wala sareng sanes naon kalam eta bi sautin, artinya bena dibuang sebab diangkapkan karena bihar pin gitu. Wala sautin, wala sautin sareng sanes kalam teh suara. Jadi kalam Allah sanes huruf sanes suara. Laisa sanes naon kalam eta biharfin huruf wala sautin sareng sanes suara. Sama logat cepetna gitu. Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Panjang ya. Wa yata'allaku sareng berhubungan naon sifat kalam. Wa yata'allaku sareng berhubungan naon sifat kalam bima kana perkara. Wa yata'allaku sareng berhubungan naon sifat kalam bima kana perkara. Yata'allaku anu berhubungan, yata'allaku anu berhubungan bihi kana ma, yata'allaku anu berhubungan bihi kana ma naon al ilmu sifat ilmu. Yata'allaku anu berhubungan bihi kana ma naon al ilmu sifat ilmu. Minal muta'alliqati nyatana tina pirang-pirang hubungan. Ta'alluq hubungan. Minal muta'alliqati nyatana tina pirang-pirang hubungan. Titik. Bareng baca bareng. penjelasan
siap konsentrasi sebab ini penjelasan cukup mendalam mengenai kudrat saran irodat. Untuk membahas kudrat dan irodat perlu konsentrasi yang penuh, karena banyak sekali orang diantaranya terpeleset dari memahami kudrat dan irodat, sehingga terjatuh kepada kaum Qadariyah dan Jabariyah, naudzubillah, karena tidak memahami ini, ya, tidak paham kudrat dan irodat, memahaminya salah. Kita akan bahas satu persatu dari sifat ma'ani ini. Sifat ma'ani berbeda dengan sifat salabiyah dan sifat nafsiyah. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang tetap pada zat Allah. Sifat yang tetap pada zat Allah. Di antaranya yang pertama kudrat. Nah, kudrat itu kuasa. Ini kudrat mempunyai ta'aluk li ta'sir, sedangkan irodat mempunyai ta'aluk li tahsis. Cuman dalam penjelasannya kita akan menjelaskan irodat dulu, ya, irodat dulu, karena irodat ini berhubungan dengan kodok dan kodar. Kodar itu dari kudrat, ya, berhubungan dengan kodok. Litasis, menentukan. Jadi Allah menentukan, mempunyai dua ta'aluk. Pertama ta'aluk suluhil qadim, yang kedua ta'aluk tanjizil qadim. Apa itu suluhil qadim? Ta'aluk suluhil qadim begini, Allah boleh saja menentukan suatu mungkin kepada mungkin yang lain. Contohnya mungkin itu adalah jahit. Mungkin yang lain adalah sifat-sifatnya, sifat jahit, hidung, bodas, ya, ditentukan tinggi, besar, kecil, itu ditentukan oleh Allah. Kemudian umurnya berapa tahun, jodohnya siapa, semuanya ditentukan. Ya, nah itu kemudian Allah menentukan. Jahit itu ada, ya, menentukan ada atau tidak. Kemudian Allah menentukan ada. Ah, itu kodok. Paham nggak? Ketentuan Allah diajali. Ketentuan Allah yang sebangsa ajali. Jahit ada. Ah, itu adalah ketentuan Allah, disebut kodok, tapi belum diadakan. Paham? Nah, Allah menghendaki jahit ada, umurnya sekian, jodohnya si anu, matinya di anu, cilaka, bahagia, selesai. Itu namanya kodok. Semua catatan-catatan beres, ya, Allah menentukan seperti itu, ya. Nah, itu namanya kodok. Ketentuan Allah sebangsa ajali yang sebelum makhluk diadakan, itu namanya kodok, ya. Kemudian tadi kan suluhil qadim, kemudian ditentukan jadi tanjizil qadim, sudah selesai. Itu kodok. Suluhil qadim itu memilih apakah si jahit ini diadakan atau tidak. Itu suluhil qadim, masih belum ada ketentuan. Kemudian tanjizil qadim, si jahit ada, itu tanjizil qadim. Nah, itulah kodok yang namanya. Paham nggak? Dinamakan kodok. Jadi kodok itu adalah ketentuan Allah yang sebangsa ajali yang sebelum makhluk ini diadakan. Kemudian Allah menghendaki apa yang dia kehendaki, Allah mengadakannya. Nah, itu adalah Allah kuasa mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, inilah ta'aluk sifat kudrat. Paham nggak? Maka ta'aluk sifat kudrat punya dua. Satu suluhil qadim, kedua tanjizil hadis. Ya, dua. Ini adalah ta'aluk sifat kudrat. Apa itu suluhil qadim? Suluhil qadim, jahit yang telah ditentukan ada, boleh diadakan, boleh tidak, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelumnya kan Allah telah menentukan jahit ada, Allah kuasa mengadakannya. Begitu juga jahit ada, lahir, itulah tanjizil hadis. Maksud tanjizil itu apa? Nampak. Tanjizil itu nampak, lahir sesuatu yang baru, itu tanjizil hadis. Paham? Nah, contoh gitu. Jahit ada, kemudian Allah kuasa
diadakannya. Sebelum diadakan itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Lahir Zaid itulah tanjizil hadis. Paham? Lahirnya Zaid itu qadar. Ketentuan sebelumnya itu qadar. Paham nggak? Berurutan kan? Nah itu memahami qada dan qadar, iradat dan qudrat. Ya, paham nggak? Nah itu jadi berurutan. Kita kalau memahami sifat qudrat dan iradat akan paham qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau diperinci, qudrat ini mempunyai 7 ta'aluk. Tadi kan 2 ya. 2 sulhul qadim, tanjizil hadis. Tanjizil hadis itu ada dibagi-bagi, ada tanjizil hadis pertama, tanjizil hadis kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ada juga qabdah. Qabdah itu sulhul qadim. Itu boleh diadakan, boleh tidak dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi ada ta'aluk qabdah pertama, itu yang pertama ya. Ta'aluk sifat qudrat yang pertama adalah ta'aluk qabdah yang pertama. Dalam arti sebelum Zaid diadakan, ya, paham nggak? Sebelum Zaid diadakan itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah kun, fayakun. Ketika kun ada, takut fayakunnya itu dalam qabdah, genggaman kekuasaan Allah. Fayakun lebih ada, paham? Nah itulah tanjizil hadis pertama. Paham nggak? Jadi yang pertama qabdah pertama, yang kedua tanjizil hadis yang pertama, yaitu lahirnya Zaid, munculnya Zaid, iya-iyaan, gitu ya. Paham? Itu berarti udah jadi nampak. Kemudian si Zaid hidup. Dalam masa hidupnya ini, dalam genggaman kekuasaan Allah disebut ta'aluk qabdah yang kedua. Paham nggak? Ta'aluk qabdah yang kedua, yaitu Zaid hidup dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka di sini berjalanlah ketentuan Allah yang Allah tentukan. Ya, jodoh nak saha, rizkinya bagaimana, bahagia celakanya, fakir miskin, udah ditentukan. Itu berjalan. Jadi kita sekarang berada dalam ta'aluk qabdah yang kedua, berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi kita melihat takdir Allah yang berjalan pada diri kita. Ya, sekarang kita lihat, inilah takdir yang Allah tentukan buat kita. Kita berkumpul di sini mengaji ilmu agama tentang tauhid, ini semuanya sudah ditakdirkan. Jadi kita sedang menonton ketentuan Allah yang berjalan pada diri kita ya. Paham nggak? Nah, orang yang memahami itu akan senang, akan gembira, akan rela, tidak akan ada penyakit galau. Kenapa? Kita menjalani apa yang Allah takdirkan. Nah, gitu ya. Kemudian setelah ta'aluk qabdah yang kedua, datang malaikatul maut. Kemudian rubahlah dari hidup jadi mati. Itu tanjizil hadis ke berapa? Masa tanjizil hadis kedua. Paham? Tanjizil hadis kedua. Kan tanjizil hadis pertama mah lahirnya Zaid, ya. Nah, kemudian Zaid mati, itu tanjizil hadis kedua. Paham? Itu tanjizil hadis. Tanjizil hadis itu apa? Munculnya sesuatu yang baru dari hidup jadi mati. Kalau dia masa hidup dalam qabdah genggaman kekuasaan Allah, mati berarti ada sesuatu yang baru dari hidup jadi mati. Yaitu ta'aluk tanjizil hadis kedua. Mati Zaid, ya, meninggal, dikubur, selesai. Maka berada di alam barzah. Selama di alam barzah berada dalam genggaman kekuasaan Allah, maka itu adalah ta'aluk sifat qudrat yang kelima, yaitu ta'aluk qabdah yang ketiga. Paham? Qabdah yang ketiga dalam genggaman kekuasaan Allah di dalam alam barzah sampai hari kiamat. Terus di alam barzah ada pertanyaan malaikat munkar nakir, ada bahagia atau celaka dalam barzah, tergantung takdir dia berjalan pada dirinya. Ya, itu akibat usaha yang dia kerjakan di dunia. Bagaimana kita menyikapi takdir Allah itu nanti kita bahas lain, ya. Karena ini sedang membicarakan ketentuan Allah, tidak ada kaitannya sama pahala dan siksa, tidak ada. Nanti pahala dan siksa kita bahas dengan kaitannya dengan usaha kita. Paham? Ini mah berbicara tentang ketentuan Allah.
ketika ketika selesai dari alam barzah dibangkitkan, ketika dibangkitkan muncullah kehidupan baru dari alam barzah bangkit, maka muncullah ta'aluk tanjijil hadis ke-3, muncul lagi yang baru yaitu hidup kembali. Paham? Itulah tanjijil hadis ke-3. Berarti sudah berapa? 6 kan? Satu lagi itu qabdah yang keempat. Ta'aluk qabdah yang keempat itu kita hidup selamanya di akhirat. Ya, itu selesai. Syariat di sini menentukan, dalam arti Allah menentukan bahwa setelah dibangkitkan kita akan kekal abadi, tidak akan dimatikan. Itu berarti dalam genggaman Allah selama-lamanya. Ya, nah gitu. Jadi kita berada dalam genggaman qabdah yang keempat ini, hidup abadi. Ya, nah itu hidup abadi. Itulah ta'aluk sifat qudrah. Lalu bagaimana hubungannya dengan usaha kita kalau sudah ditentukan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Betul kan? Ada orang yang berkata begini, kan sudah ditentukan kita itu bahagia dan celaka, kenapa harus sholat katanya? Iya kan? Kenapa kita harus ngaji? Udah ditentukan celaka bahagia kok. Paham tidak? Oh, berarti orang yang berpendapat seperti ini sudah ditentukan celaka itu kelihatan. Paham tidak? Nah, kenapa usahanya itu sudah ngawur gitu? Usahanya padahal laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Usahanya manfaat buat dirinya dan usahanya juga madarat buat dirinya. Jadi yang madarat buat orang itu adalah usahanya, sikap kita menyikapi takdir Allah. Paham? Ini contohnya. Kita kan ditakdirkan bahagia dan celaka ya. Maksiat juga ditakdirkan oleh Allah, taat juga ditakdirkan oleh Allah. Apakah maksiat jadi dosa? Belum tentu. Ya, itu bisa belum tentu. Tergantung usaha kita loh. Yang kedua, apakah takdir taat jadi pahala? Belum tentu, tergantung usaha kita. Paham nggak? Jangan salahkan takdir loh. Jangan salahkan takdir ketika Anda taat, ketika Anda maksiat, jangan salahkan takdir. Kenapa? Walaupun Allah menentukan maksiat berjalan pada diri Anda, bagaimana sikap kita? Contoh, orang yang ditakdirkan taat, dia sholat, tapi usahanya ria, gak ada pahalanya. Paham tidak? Walaupun dia takdirnya taat lah, ya, cuman sikap dia menyikapinya dengan ria. Paham? Oh, saya ini pangsolehna, saya ini, gitulah, paham nggak? Itu celaka juga, paham? Ada orang yang bermaksiat tapi tidak berdosa, kenapa? Karena dia tidak sengaja, paham nggak? Tidak dia ingin mengerjakannya, tidak diusahakannya, tapi maksiat mesti berjalan pada dirinya. Contohnya orang yang diperkosa, tidak berdosa, paham nggak? Tidak berdosa, sebab tidak ada usaha bagi dirinya. Dia juga tidak sadar, pas dia bangun tidak sadar apa-apa, dirinya sudah sakit, paham nggak? Tidak dosa orang seperti itu, paham? Cuman takdir berjalan pada dirinya, terjadi zina, paham nggak? Ngerti? Jadi di sini jangan salahkan takdir dalam masalah ini, tapi usaha kita. Kita kesini juga mengaji, kalau niat ikhlas karena Allah ada pahala, tapi kalau niatnya bukan karena Allah gak ada pahala, paham nggak? Tergantung usaha kalian mengolah hati. Nah, mengolah hati, mengolah jiwa Anda, niat Anda ke sini apa? Itu yang jadi catatan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takdirnya loh yang dinilai itu, paham nggak? Takdir nggak dinilai, yang dinilai itu usaha kalian menyikapi takdir itu, paham? Nah, toh takdir dosa juga belum tentu jadi dosa kalau kita usahanya tidak mau melaksanakan dosa, ya, paham? Itu. Contoh lagi, contoh apa lagi? Dosa, melakukan dosa tapi tidak dosa. Kalau Anda makan di bulan Ramadan, batal gak? Kalau siang, batal ya? Batal, dosa gak? Tidak, kalau Anda lupa, maka tidak batal puasanya. Paham tuh? Karena tidak disengaja, tidak ada usaha untuk batal, walaupun Anda makan. Ngerti? Itu takdir memang berjalan pada diri Anda, tapi Anda tidak mau membatalkannya. Tidak batal puasanya loh, paham nggak? Jadi tergantung usaha Anda, siksa dan pahala itu.
Makanya jangan salahkan takdir ketika kita banyak dosa. Paham nggak? Sekarang lagi takdir oleh Allah ditentukan orang ini akan diuji hatinya akan berkata kotor, hatinya banyak kata-kata yang tidak baik. Itu ujian dari Allah. Apakah dia dosa gak kalau hatinya ditakdirkan jelek? Belum tentu. Bahkan itu jadi pahala yang besar kalau dia jihadun nafsinya jalan. Paham gak? Dia memerangi dirinya, memerangi hatinya dengan zikir tiap napas. Luar biasa ya. Ada hati kotor, astagfirullahaladzim. Kunaon hati kieu-kieu teuing, minta kepada Allah, ya Allah. Dia langsung pasrah kepada Allah, dia curhat kepada Allah tentang hatinya yang kotor, mohon bantuan kepada Allah supaya dibersihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membersihkannya. Dia percaya sama Allah dan serahkan tawakal kepada Allah, pahala buat dia walaupun hatinya kotor. Paham ya? Justru pahalanya sangat besar karena perjuangannya sangat hebat. Ngerti deh? Nah, di sini Anda harus memahami ketika takdir itu datang sama Anda, baik dan buruk itu dari Allah. Paham nggak? Dan nilai baik dan buruk itu tergantung usaha kita, dan usaha kita tidak berbekas apa-apa. Itu uniknya hidup ini. Paham nggak? Tidak berbekas loh, tidak berbekas. Contoh, kita misalkan ini apa ini? Kita dirobek sekenjangan. Ya, ini contoh ya, dirobek, baik, ya kan, kowe. Tapi nggak ada nih kertas yang kosong ya. Nah, kayak kertas yang kosong dirobek, robekian. Robek ini apakah tapak atau bekas kerja kita, usaha kita, atau oleh Allah dirobekkan? Itu salah, kita udah salah. Paham tidak? Di sini Anda belum paham, ya? Itu perhatikan. Tidak ada bekas kerja kecuali bekas kerja Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ada bekas kerja yang selain Allah. Karena tidak ada kudrat dua loh. Paham nggak? Tidak ada kudrat dua. Kekuasaan Allah tidak pernah ada yang menyamainya. Kalau kita kuasa merobekkannya dan ini bekas kita, berarti kita sudah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Kalau kita sudah menyaingi Allah, lalu bagaimana ini ada dua? Padahal Allah itu wahdaniyat, ya. Wah, ini sudah menyalahi hakikat tauhid. Hakikat kebenarannya sudah menyalahi. Kalau Anda meyakini ini sobek oleh usaha Anda, padahal sobek ini Allah ciptakan beserta geraknya tangan Anda. Paham nggak? Karena kalau Allah menghendaki si kertas ini tidak sobek, sehebat-hebatnya semua makhluk mau merobekkan ini tidak akan bisa loh. Paham nggak? Jika Allah menghendaki si kertas ini jadi kuat bagaikan baja, tidak bisa disobek. Wah, paham nggak? Jadi inti nama sesuatu itu berbekas itu bukan usaha manusia. Contoh lagi, apakah api itu punya bekas membakar? Tuh salah lagi, belum paham ya? Kan tadi sudah dikatakan tidak ada makhluk ini yang punya bekas. Paham nggak? Tidak ada dari makhluk ini yang punya bekas. Bekas kerja cuma bekas kerja Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudratnya. Paham nggak? Dan ingat, jangan menyekutukan Allah, jangan menyamakan Allah, jangan membuat tandingan bagi Allah. Tidak ada dari makhluk ini yang mempunyai bekas. Walaupun api sekalipun tidak mempunyai bekas membakar. Paham? Cuman ingat, antara api dan pembakar itu hanya beriringan saja. Paham nggak? Hanya beriringan saja. Contohnya makan dan kenyang itu beriringan saja, bersamaan saja. Karena Allah menciptakan makan dan kenyang itu bersamaan. Biasanya itu disebutnya sunnatullah, kebiasaan Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ya, Allah menciptakan api dengan pembakarannya, Allah menciptakan makan dengan kenyangnya. Tapi boleh gak Allah menciptakan api tapi tidak terbakar? Boleh gak? Bisa jadi, tapi langka, disebutnya khawarikul adat atau mukjizat disebutnya. Paham gak? Bukan sunatullah, bukan sesuatu yang biasa Allah ciptakan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim sendiri contohnya. Ya, ada api tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Gimana? Paham?
Berarti api ini tidak mempunyai bekas membakar, tergantung Allahnya. Allah menciptakan api saja tanpa pembakaran bisa. Cuman Allah biasanya menciptakan api itu ada pembakaran, itu kebanyakan yang itu sangat terjadi, ya, banyak terjadi. Kalau ada api tidak ada yang terbakar itu sangat sedikit, bahkan langka sekali. Bahkan dalam sejarah kita menemukan cuma satu saja, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika dibakar beliau kedingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siapa yang berfirman itu? Allah, ya. Cukup memerintahkan api dingin api itu. Harus deh, karena tidak ada yang mempunyai bekas kerja, bekas kerja Allah. Paham? Nabi Ibrahim itu kedinginan di dalam api itu. Tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar, ya. Awet itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini membuktikan semua makhluk tidak punya bekas kerja. Paham nggak? Tidak berpengaruh. Cuman ingat, Allah biasanya menciptakan sesuatu itu beriringan. Makanya hargai adat atau kebiasaan Allah menciptakan, itulah yang menjadi syariat kita. Itu yang harus kita perhatikan. Orang pintar itu belajar, paham nggak? Maka Allah menciptakan pintar dengan belajarnya. Anda berusaha belajar, nanti dipintarkan oleh Allah. Bukan belajar mempunyai bekas pintar, bukan. Paham nggak? Sehebat-hebatnya Anda belajar, kalau Allah membuat Anda bodoh, ya bodoh terus. Paham? Cuman ingat, bukan pintar dan bodoh yang jadi pahala. Yang jadi pahala itu adalah usaha kalian belajarnya. Paham? Hebat-hebatnya Anda belajar sampai banting tulang, wah, tapi tidak paham-paham selama 15 tahun, nggak paham-paham, sama orang yang baru 1 hari paham, besar mana pahalanya? Yang 15 tahun itu besar pahalanya. Pahala kesabaran dia, ya kan? Ini yang 1 hari bukan jadi sombong, hancur semua pahalanya. Paham? Jadi intinya bukan pinter itu yang jadi nilai, ya. Bukan pinter itu yang diberikan nilai itu, cuman usaha kalian yang dinilai itu. Paham nggak? Jadi di sini dalam pengajian bukan mencari kepintaran, tapi cari ridho Allah. Kita ngerjakan perintahnya, mau paham mau tidak itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahamkan alhamdulillah, tidak paham jangan berhenti ngajinya sampai mati malah. Paham nggak? Inilah yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kita harus memahami, jangan iri kepada orang yang pintar, jangan iri kepada orang yang cantik, belum tentu mereka selamat, ya. Paham? Karena orang selamat itu karena usahanya bagus. Paham nggak? Nah inilah orang-orang banyak tersesat itu di sini, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap begini, segala sesuatu kan sudah ditentukan oleh Allah. Buat apa kita berusaha? Ini yang usaha apa? Bahasa-bahasa yang sesat, ya. Paham? Sehingga muncul golongan Jabariyah. Terus deh. Nah ini golongan Jabariyah itu seperti atau Qadariyah. Apa hubungannya dengan Allah? Usaha saya. Paham nggak? Saya yang berpengaruh, saya yang menyebabkan saya kaya. Maka orang sebenarnya kan timbul sombong, disebut golongan Qadariyah. Paham nggak? Nah ini masalah-masalahnya tidak paham antara qudrat, iradat dan usaha gitu. Sehingga orang-orang seperti ini akan salah dalam memahami, sehingga salah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Banyak teman-teman saya juga di perkuliahan, sesat-sesat itu bahasanya, ya. Kenapa? Akalnya terpengaruh. Ini yang jadi masalah, ya. Yang sulit diluruskan itu kalau otaknya sudah salah dalam memahami. Terus kita berdasarkan Quran dan hadis, dibimbing oleh wahyu, bukan akal saja. Disebut deh ilmu tauhid. Terus deh, paham deh. Nah ini dah qudrat dan iradat. Mudah-mudahan kalian paham. Ingin lebih paham lagi, baca ini keterangannya sudah ada, ya. Itu udah saya simpulkan, udah seperti apa yang saya jelaskan sekarang gitu. Ya silakan aja dibaca-baca. Terus kemudian nomor ketiga dari sifat ma'ani, yaitu sifat ilmu. Ta'aluknya tadi kan qudrat iradat ya belum, ya? Ta'aluknya. Nah, ta'aluk sifat qudrat dan iradat hanya kepada yang mungkin, makhluk saja, tidak kepada zat Allah. Jadi Allah mengadakan makhluk atau mentiadakan, tidak mentiadakan zatnya, tidak, ya. Dan itu bukan ta'aluknya. Jadi hubungannya kepada makhluk saja, qudrat dan iradat. Sedangkan ilmu
Allah Maha mengetahui hubungannya kepada semua wajib, jaiz, mustahil, semuanya diketahui oleh Allah. Dalam arti kita diketahui oleh Allah, zat Allah diketahui oleh dirinya, ya. Semuanya baik yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, semuanya diketahui oleh Allah. Maka selayaknya kita itu malu kepada Allah. Hati kita bicara apa Allah tahu, malu kita semalu, ya. Harus ya. Ini penghayatan sifat ilmu itu di sini. Kalau kita berduaan di bawah pohon cikur, Allah tahu, ya. Kenapa Allah Maha mengetahui? Nya sireu maksudnya mah. Sireu. Jadi hati-hati ya. Jika kalau sudah memahami Allah itu Maha tahu, malu kita sama Allah. Ngeres mata kita gerak lirik, kicep-kicepan, nah itu juga Allah tahu. Paham? Itu jadi masalah ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui sifat ilmu Allah, malu kita bergerak atau mengerjakan apa yang Allah larang, ya kan? Sedikit lagi. Oh iya, silakan. Iya. 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 Gitu. Bagaimana yang zina dan mabuk, apakah itu ketetapan Allah? Ya, semua itu ketetapan Allah. Cuman mereka ridho dengan ketetapan itu. Paham nggak? Ridho terhadap maksiat. Ini yang jadi masalah. Paham nggak? Ridho terhadap mabuknya, dia usaha, dia kerja untuk mabuk, itu dosanya itu. Paham nggak? Dosanya itu karena ada kesengajaan, faktor sengaja dia berusaha itu yang dosanya. Paham nggak? Nah itu. Jadi segala sesuatu kan itu tergantung usaha dia. Kok tadi yang ya kan itu kan, yang di emas tidak ada usaha, dirampok misalkan, cuma di bius kan tidak ada usaha, ya. Pas bangun udah hancur, nah, tidak dosa loh, paham? Karena tidak ada usaha dia, paham? Nah gitu. Tapi kalau ada usaha kita, wah, itu jadi masalah. Contohnya yang nah itu, ngeres deh. Yang mempernya ini yang berdosa itu, karena ada usaha dia. Harus, jadi tetap yang dinilai itu usahanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Firman Allah sudah jelas kok, paham nggak? Gitu. Ngeres. Nah itulah ilmu. Udah selesai ya ilmu ya. Hayat itu nomor keempat. Ini waktunya 5 menit selesai lah. Hayat ya. Sifat hayat hidup. Allah itu maha hidup. Ini tidak ada ta'aluk, tidak ada hubungan yang lain ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan apapun. Allah itu hidup aja. Sehingga hidup, sifat hayat ini sebagai pensah dengan kepada sifat-sifat yang lain. Gak mungkin Allah kuasa, gak mungkin Allah mengetahui kalau dia tidak hidup, begitu. Gak mungkin dia juga berkehendak kalau Allah tidak hidup. Berarti Allah itu pasti hidup, ya. Kemudian yang kelima adalah sama, yang keenam basor. Dua-duanya ini punya hubungan dengan semua yang ada, yang nampak, yang jelas. Allah melihat, Allah mendengar. Apapun yang kita katakan Allah mendengarnya tanpa ada penghalang. Apapun yang kita kerjakan di dalam gua yang gelap sekalipun, ya, di dalam gua yang gelap, seekor semut yang hitam gegam merayap di atas batu yang hitam juga, tanpa ada cahaya rembulan, Allah tahu. Allah mendengar gerak-gerakannya, paham? Jangan sampai kita lengah bersembunyi di tempat wartel. Allah maha mengetahui, maha mendengar. Atau bersembunyi pada pukul 02 malam SMS-an, nah, teleponan jemaah seorang. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jadi kalau kita menghayati sifat Allah maha mendengar, maha melihat, malu kita, ya, malu kepada Allah. Yang terakhir adalah kalam. Kalamullah itu bukan huruf, bukan suara, yang berhubungan seperti sifat ilmu. Kepada wajibat ada, mustahilat ada, jaizat ada. Tapi ingat, kalamullah bukan huruf, bukan suara. Tahu kan dibaca suara kita, ya bukan suara Allah. Paham tidak? Suara kita, ya tahu. Ayat tulisan itu tinta nama tinta ciptaan Allah atau ciptaan? Paham nggak? Tulisan itu kan tulisan kita, ya. Bukan itunya kalamullah itu. Ngerti?
Jangan sampai itu kan Al-Quran tulisan, bukan itunya, paham? Justru makna yang terkandung dalam Al-Quran itulah kalamun nafsinya, ya, bukan tulisannya, bukan suaranya. Karena tulisan itu kan tulisan makhluk, ya. Terus suaranya suara kita, hari kita makhluk, suaranya makhluk. Dan itu bukan suara Allah. Jadi kalamullah bukan suara, bukan tulisan. Tapi ingat, Al-Quran itu adalah dalil yang menunjukkan kalamullah disebut madlul. Paham? Ibaratnya ada asap, ada api, maka api ada apa, asap ini dalil menunjukkan adanya api. Tapi ingat, asap dan api itu beda, ya. Kita tetap kalamullah. Al-Quran juga jangan disebut makhluk. Tetap Al-Quran itu kalamullah karena mengandung makna kalamun nafsi di dalam. Paham nggak? Di sini harus memahami mana kalamullah, mana yang bukan kalam. Ngeres. Nah, inilah supaya kita memahami dengan baik kalamullah ini. Kalau tidak ada kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan, ya. Ini waktunya ada 1 menit lagi. Beli badai naras mana? Tidak ada. Silakan renungkan di kolom masing-masing. Ada yang janggal dalam pemahaman, tulis minggu depan bisa ditanyakan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Al-Fatihah. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas-pasnya.